وبركاته. الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه وأدر عليهم النعم والأرزاق ليشكروه وأمرهم بحماية أعمارهم وحفظ أوقاتهم أن يضيعوها سدى ليستفيدوا بحمايته ويفوزوا بربح والفلاحين يلاقوه. أشهد أن لا إله إلا الله فاعبدوه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فاتبعوه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يلقى رب العزة. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا مصطفى ورسولنا المجتبى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يبعثون. Baik, alhamdulillah, ma'asyiral hadirin, ahibati fillah, rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh dengan bahagia ini masih dan terus menerus Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak kenikmatan-kenikmatan yang mungkin kita enggak bisa hitung. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah kita diberikan as-sakinah, diberikan ketenangan, khususnya untuk menghadiri majelis ilmu yang insyaallah di dalamnya terdapat banyak faedah yang disampaikan, perkataan sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala, dan disampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta perkataan ulama al-mu'tabirin dalam bidangnya. Naam. Ma'asyiral hadirin, ahibati fillah, pada hari Kamis dalam hari yang ada di Indonesia atau Yaumul Jum'ah dalam tanggal Hijri, karena sekarang sudah masuk hari Jumat, kita insyaallah melanjutkan kajian kita. Materi yang kita bahas seperti yang sudah familiar, yang sudah kita tahu semua adalah suatu kitab kitab dalam bidang fikih yang bermu'tamad atau bersandar kepada mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang ditulis oleh muallif rahimahullahu taala Syekh Ahmad Ibn Husain Al-Asfahani atau lebih dikenal dengan Abu Syuja' rahimahullahu taala. Nah, pada pertemuan yang kemarin, ma'asyiral hadirin, kita sudah sampai kepada ahkam al-jama' wal qasar fi shalah. Sebelum kita mulai perkataan muallif rahimahullahu taala, perlu dijelaskan apa itu arti dari jama' dan apa itu arti dari qasar. Kadang-kadang manusia atau orang zaman sekarang itu salah kaprah mengartikan arti qasar dan arti jama'. Jama' dalam salat artinya indhamma atau menggabungkan. Menggabungkan antara dua salat, yaitu salat, contoh salat yang dilakukan rubaiyah misalkan zuhur dan asar, atau dikerjakan thulatsiyah wa rubaiyah seperti maghrib dan isya. Jama' artinya dia tetap melaksanakan salat sebanyak bilangan yang dia salat. Contoh sekarang zuhur 4 rakaat, kalau dia ingin menjamak salat maka dia ngerjakan asar 4 rakaat, bukan 2-2 seperti yang sering mungkin kita lakukan. Jadi namanya jamak, dia itu tetap menggabungkan. Jamak itu apa? Menggabungkan tanpa mengurangi jumlah rakaat salat. Itu artinya jamak. Adapun qasar seperti jamak, dia punya kekhususan tersendiri yang berbeda dengan salawat seperti biasa, yaitu seseorang mengerjakan salat rubaiyah, salat yang itu adalah 4 rakaat tetapi dipangkas menjadi 2 rakaat. Ingat perbedaannya. Jamak itu menggabungkan. Contoh sekarang salat zuhur dan asar di waktu zuhur, karena dia lagi ada halangan atau ada uzur, dia menjamak salat, dia tetap melaksanakan zuhur berapa rakaat? Berapa rakaat? Kalau jamak salat zuhurnya berapa rakaat? 4, aiyah. Kemudian dia masuk sebelum waktu asar, setelah dia salam salat zuhur, menggabungkan salat asar menjadi berapa? 4 rakaat. Itu jamak. Tapi kalau qasar, salat zuhur dia lakukan berapa? 2 rakaat, khalas. Nanti tunggu saat asar, baru dia salat lagi sebanyak berapa rakaat? 2 rakaat, supaya tidak salah kaprah. Bukan artinya jamak qasar itu menjadi satu. Enggak. Jamak punya hukum sendiri dan qasar punya hukum sendiri. Tapi jamaah ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, al-jama' jamak salat
itu khusus untuk ahlul a'dzar, orang yang ada halangan. Nanti insya Allah akan disebutkan apa saja halangan yang membolehkan seseorang untuk jamak. Jadi kalau ada halangan sakit contohnya, atau nanti halangan, kalau di dalam buku ini disebutkan halangan hujan. Pada saat hujan zuhur, hujan keras, seseorang dibolehkan untuk menjamak sholat ketika dia selesai sholat zuhur, digabungkan 4 rakaat menjadi asar. Khusus untuk ahlul a'dzar, orang yang ada uzur, ada halangan. Adapun qasar, yang itu sifatnya 2 sholat, memangkas 4 sholat rubaiyah menjadi 2 sholat. Jadi yang boleh diqasar itu hanya sholat yang sifatnya rubaiyah. Apa contohnya? Zuhur, asar, dan laisal maghrib, bukan maghrib, isya. Maghrib nggak ada qasar, jangan maghrib kasih 1, atau subuh 1 rakaat, nggak ada. Nah, jadi sifatnya qasar itu rubaiyah. Ini semua dilakukan khusus hanya untuk orang yang safar, faqat tok. Khusus apa? Orang yang safar saja, titik itu, nggak ada koma. Ustaz, boleh nggak orang sakit mengqasar? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena qasar hakun wajibun, hak yang Allah berikan khusus untuk apa? Untuk orang yang safar atau musafir. Bukan ahli a'dzar, hanya untuk orang apa? Safar. Insyaallah kita akan bahas. Nah, qala muallif rahimahullahu taala, di sini disebutkan wa yajuzu lil musafir qasru sholati rubaiyah bi 4 syara'id. Boleh untuk orang yang safar, jelaskan sini. Boleh hanya untuk orang yang safar, dia mengqasar salatnya, menjadikan bilangan rubaiyah, bilangan yang 4 menjadi 2 dengan berapa syarat? Bi 4 syara'id, dengan 4 syarat. Syarat yang pertama adalah ayakuna safaruhu fi ghairi maksiyah. Hendaknya safar dia tidak menuju maksiat. Kalau menuju maksiat, waliyadzubillah, bukan safar namanya. Bukan safar. Safar khusus selain apa? Maksiat. Apa contohnya? Banyak maksiat. Banyak sekali maksiat, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itu yang pertama. Ayakunu safar, hendaknya safar tidak pada apa? Pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang kedua, indal madhhab Syafi'i, wa an takun masafatuhu 16 farsakhan. Hendaknya jarak indal madhhab Syafi'i itu minimal 16 farsakh. 16 farsakh. Berapa kalau hitungan kita sekarang? Takriban kira-kira 85 sampai 88 km. Kalau kemarin disampaikan kilometer. Nah, kalau kemarin disampaikan mungkin sini mana? Probolinggo ya mungkin ya. Indal madhab itu masafah minimal. Kalau enggak ngelewati 85 sampai 88 km, maka la yu'tabar min as-safar. Ada khas khusus untuk siapa? Madhab Syafi'iyah. Baik, sesungguhnya ma'asal hadirin, dalam masalah penghitungan masafah, jarak safar, ada khilaf kalangan para ulama, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama menjadi 3 perkataan atau 2 perkataan. Masyhur dalam kitabul fiqh biasanya 3, tapi kebanyakan juga disebut hanya 2 saja. Hanya 2 saja. Pendapat yang pertama adalah pendapat indah madhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jarak minimal 85 sampai 88 km. Hadahu minimal. Kalau sebelum itu nggak dianggap, karena ada hadis Nabi SAW safar yang dia Nabi SAW mengqasar di suatu daerah yang diperkirakan kilometernya sedemikian rupa, makanya mazhab Syafi'i menerapkan bahwa minimal seperti itu. Nah, pendapat yang kedua, yang dibawa oleh Abu Hanifah rahimahullahu taala, namanya safar zaman dahulu dihitung masafah 3 ayyam wa layalihinna. Jarak 3 hari 3 malam. Saungkana masyan orokiban, boleh itu naik kendaraan atau jalan. Selama hitungannya 3 hari 3 malam dia masih ada perjalanan, maka itu namanya safar. Selain itu enggak. Karena ada hadis Nabi SAW, enggak boleh perempuan bersafar jaraknya 3 hari 3 malam kecuali dengan mahram. Maka dalil inilah mazhab Syafi'iyah mazhab Abu Hanifah ngomong enggak, 3 hari 3 malam itu minimal jarak safar. Kalau mungkin naik kuda 3 hari atau jalan sampai Probolinggo mungkin ya. Zaman dahulu mungkin. Nah, kemudian masalah hadirin, pendapat yang ketiga yaitu pendapatnya Imam Ahmad
dan lainnya banyak, selain Imam Ahmad juga ada, adalah jaraknya nggak dihitung dengan hitungan kilometer, tidak dihitung dengan hitungan kilometer. Artinya kapan seseorang dikatakan safar, maka dia telah safar. Dalam pengertian kita mungkin, bahasa gampang kita, kapan seseorang dikatakan berpergian. Kalau di Jember, kemana orang? Ya ke Jember, nggak ngomong pergi. Atau perjalanan, nggak seperti itu ya. Tapi dia di Jember, lagi di Jember. Tapi kapan seseorang dikatakan dia sudah melakukan perjalanan, melakukan safar, maka dihitung. Itu termasuk safar yang orang boleh mengqashar salatnya. Dalilnya apa? Dalilnya sangat kuat sekali. Nabi SAW salat di Madinah arba'an. Pada saat zuhur Nabi SAW salat di Madinah berapa? 4 rakaat. Kemudian setelah sampai ke Dzul Hulaifah atau Bi'r Ali, yang pernah ke sana mungkin tahu, jarak antara Masjidin Nabawi dengan Bi'r Ali masih dalam kota Madinah, tidak begitu jauh. Tapi Nabi SAW shalla fi Bi'r Ali al-asr 2 rakaat. Nabi SAW salat di mana? Di Dzul Hulaifah, di Bi'r Ali, atau yang lebih terkenal dengan Bi'r Ali, berapa rakaat? Asar 2 rakaat. Maka dari inilah mazhab Hanabilah yang diperkasai oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berpendapat selama seseorang itu bepergian, maka boleh dihitung menjadi safar, mengqashar. Ingat mengqashar. Nanti karena akan dibahas kapan seseorang boleh menjamak dan mengqashar. Dan ini juga mungkin yang banyak kita salah kaprah terhadap pengertian antara jamak dan qashar. Kadang-kadang ada orang niat mungkin safar, Bondoso ini berpergian. Zen, ya Allah, berangkat zuhur, sholat, dia tahu asar ana di bed. Asar ana di mana? Di rumah. Daripada ana di rumah sholat di Jember, mungkin ada. Daripada ana di rumah sholat, mending ana jamak. Jamak wa qashar di Bondoso. Nah, sampai di Jember jam 2 kelas tidur. Enggak ada tanggungan untuk asar. Apakah betul? Nanti kita insyaallah akan bahas. Nah, kemudian syarat yang ketiga, ma'asal hadirin. Tadi syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ayyakuna muaddiyan li salatir rubaiyah. Yang boleh mengqashar, pertama syaratnya safarnya tidak maksiat, yang kedua jarak, yang ketiga yang boleh diqashar salatnya adalah salat yang rubaiyah. Dia harus mengerjakan salat waktu qashar, waktu dia safar, salat yang berapa? Yang rubaiyah. Kalau enggak zuhur, asar atau isya. Enggak boleh mengqashar selain 3 salat yang rubaiyah. Baik. Berikutnya